Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Matius 18 ayat 1-5. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Berkati ya Tuhan dari pembacaan firman ini, supaya kami memahami bagaimana justru anak-anak kecil itulah yang dijadikan contoh oleh Tuhan untuk menyatakan siapa yang terbesar di kerajaan sorga. Pimpin dan sertai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa berjumpa. Perkenalkan, nama saya Penginjil Antoni Chandra, saya pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Agape, Kelapa Gading. Bersyukur untuk kesempatan yang boleh diberikan. Hari ini saya tidak sendiri, saya membawa teman saya. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung ya, ini kenapa nih Cuanto kok maju bawa tas gede. Nah, ini teman saya. Ya, namanya nanti kenalan sendiri. Ya. Hai Kantoni, Hai. udah ganteng belum? Udah, Keren, sudah, wangi. sudah. Duh, tasnya malu. Masukin dulu. Transparan sini ya, kelihatan semua. Iya, kelihatan semua. Tuh lihat ke depan. Kenapa kok kamu sampai mangap gitu? Mana anak-anaknya? Ini kok om tante semua, tua-tua. Ada engkong juga lagi di sana. Ya kan mereka juga anak-anak. Iya tahu, dulu mereka anak, cuma sekarang jadi udah kayak engkong. Emak-emak. Iya, nggak apa-apa. Hai dulu dong. Enggak, aku malu. Aku kan Sukri pemalu. Masa? Biasanya nggak tahu malu. Itu mah Kantoni nggak tahu malu. Enak aja. Ayo kenalan. Aduh, deg-degan aku. Oh iya. Emang kamu punya hati? Enggak sih, enggak punya hati. Terus gimana deg-degannya? Isyung cememen caoan.
Tumben pakai Mandarin. Iyalah. Angpau nalai. Masa angpau nalai? Kenalin namamu siapa? Oh iya. Pocel, Sukri. Well, Sukri ya. Ladies and gentlemen, my name is Sukri. Asik, keren. Yang modis dan yang cemen. Wush. Ya, namanya Sukri. Kantoni udah kenalan? Udah kenalan. Arti namanya udah kenalan belum? Udah kasih tahu belum? Oh ya, belum. Arti namaku itu, Anthony itu priceless. Oh, priceless. Price harga, less lemes. Harga yang lemes. Diskon. Bukan, maksudnya tuh berharga. Masa sih dirimu berharga? Iya dong, berharga. Kalau kamu siapa arti namamu? Arti namaku Sukri, sukacita karena Kristus. Thank you. Udah, kamu emang dia kebiasaan seperti ini nih ya, Bapak Ibu. Kalau ditepuk tangan tuh rasanya, wah dirinya langsung merasa hebat. Iya, padahal cuma boneka. Aduh, boneka. Sukri, hari ini kita mau bahas tentang anak-anak di dalam Alkitab. Oh, iya. Anak-anak yang kecil, lemah, lembut, ingusan, suka ngompol, ya kan? Bapak Ibu kan dulu juga gitu. Betul, kita semua juga pernah seperti itu ya. Tapi kamu tahu nggak bagaimana Alkitab tuh sangat menghargai seorang anak. Menghargai bagaimana anak-anak itu penting banget dalam kehidupan keluarga. Iya dong, pasti dong. Namanya juga anak-anak pemberian Tuhan. Betul. Berharga banget dong. Betul ya. Aku boleh nyanyi nggak Bapak Ibu? Boleh ya. Nanti gantiin WL kali ya di sini ya. Gak. Kamu mau nyanyi tentang apa? Aku mau nyanyi tentang betapa berharganya hidup kalian manusia. Emang kenapa? Kok kamu nyebut mereka itu kalian manusia? Ya, kalian kan manusia, aku kan boneka. Kita beda. Sorry ya. Iya, oke. Kita emang beda, kita semua manusia, ciptaan Tuhan, tapi kamu Boneka, ciptaan manusia. Manusia yang suka ninggalin aku. Suka bikin kecewa. PHP. Yang di ghosting, suka ghosting aku tuh. iya betul ya. Tapi kalian manusia, udah jahat, berdosa, kurang ajar, nggak inget Tuhan, masih aja disayang. Oh iya dong, betul. Makanya aku suka iri. Gantiin deh Kantoni jadi boneka, aku jadi manusia. Nggak bisa ya. Yaudah ayo nyanyi. Waktu khotbah Antoni sebentar nih. Oh iya, jangan aku terus ya. Aku mau nyanyi tentang betapa berharganya hidup kalian. Asik. Kamu harganya berapa? Jawab ya. Berapa ya? Oke, nanti ada 2 kali. Ulang ya. Kamu harganya berapa? Kamu harganya berapa? Hargamu tak terhingga. Mau 1 juta. Kecil dong. Iya kecil. Mau 1 miliar. Tetaplah lebih berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Ayo, Bapak Ibu kita sama-sama ya nyanyi. Lagunya gampang. Kamu harganya berapa? Kamu harganya berapa? Hargamu tak terhingga. Mau 1 juta, mau 1 miliar, tetaplah lebih berharga di mata Tuhan. Oke? Kamu harganya berapa? Berapa ya? Kamu harganya berapa? Berapa ya? Hargamu tak terhingga. Mau 1 juta, mau 1 miliar, tetaplah lebih berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan.
Ingat ya, kalian semua manusia berharga di mata Tuhan. Jangan menyia-nyiakan keberhargaan kalian. Oke, Thank you. nggak ada yang tepuk tangan. Ya udah, Sukri, kamu masuk. Ya, udahan nih. Udah, Antoni mau khotbah. Thank you ya sudah mengingatkan kita. Kita semua ciptaan manusia yang berharga, disayang sama Tuhan. Yang kurang ajar juga jangan lupa. Ya betul ya, tapi tetap disayang. Sedangkan kamu, boneka, Penciptaku nggak peduli. Dia udah dapet cuan langsung aja ninggalin aku. iya betul. Ya emang begitu, buat apa lagi? Iya. Lagian juga aku ciptaan pabrik yang model kayak aku banyak. Sedangkan kalian semua tidak ada duanya. Betul. Oke. Guys, Masa guys, Bapak Ibu, sok deket banget. Bapak Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Shalom. Pelan-pelan atuh. Ya. Oke, yaitu teman saya ya, namanya Sukri. Oke. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan bagaimana pandangan Alkitab terhadap seorang anak. Ya, kita tahu bahwa kita manusia secara garis besar kehidupan kita berharga. Tapi apakah anak-anak itu berharga juga di dalam sepanjang apa yang Alkitab katakan? Nah, dari dua bacaan yang tadi kita baca, memang itu menunjukkan bagaimana anak-anak itu adalah penting dalam kehidupan sebuah keluarga. Makanya jangan heran nanti Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali perintah, banyak sekali peringatan, banyak sekali himbauan untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak. Ya, saya ingin memulai dengan satu film yang mungkin lagi cukup ramai nih ya. Ada yang nonton? Ya, ada yang nonton? Kalau tidak nonton, menurut saya ini salah satu film di Netflix yang boleh dijadikan tontonan ya, di akhir pekan, seminggu sekali keluar. Judulnya Extraordinary Attorney Woo. Ya, jadi ini berbicara tentang seorang pengacara autis yang kemudian dia mendapatkan posisinya di pengacara dan kemudian dia mendapatkan tempat untuk sebagai pengacara di tengah kekurangan dia sebagai seorang autis. Ada satu episode yang cukup menarik perhatian saya, yaitu ada seorang keluarga dari keluarga terpandang, dia memiliki dua anak. Anak yang pertama itu adalah anak yang di mana dia itu memiliki kepintaran yang sangat brilian sekali, secara akademis dia adalah orang yang brilian, baik, lalu kemudian mendapatkan penghargaan di dalam kampusnya. Sedangkan anak yang kedua, dia adalah anak yang autis. Sama seperti si pengacara Wu ini. Ya. Nah, di dalam kasus tersebut, saya tidak akan spoiler banyak. Nah, di dalam pergumulan terhadap kasus tersebut kemudian itu mencuat ke media, menjadi viral. Jelas ya, sekarang mudah sekali untuk menjadi viral. Bapak Ibu semua ini bisa juga menjadi viral, dan kita tidak akan tahu bahwa video-video sederhana kita atau ungkapan-ungkapan sederhana kita yang kita ucapkan di media sosial itu kemudian disebar di mana-mana dan menjadi viral. Itu adalah hal yang biasa untuk hari ini. Nah, kasus keluarga ini kemudian menjadi viral. Dan biasa, yang seru itu bukan cuman sekedar beritanya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau baca berita, yang seru itu bukan cuman sekedar judulnya, bukan sekedar bacaannya. Tetapi perhatikanlah bagaimana komentar-komentar yang ada di dalam kolom komentar tersebut. Itu menjadi lebih seru. Itu lebih menarik, itu lebih bikin melek daripada beritanya. Nah, sama di dalam kasus ini, para netizen itu kemudian menceritakan, mengungkapkan pendapat mereka, dan mereka mengatakan, lebih baik ya, yang hidup itu adalah, itu tuh anak yang pertama, yang grade-nya bagus. Dia itu bisa memberikan sumbangsi kepada negara, dia itu bisa lebih bermanfaat untuk negara.
Sedangkan lebih baik yang anak autis itu kemudian disingkirkan. Udah, lebih baik tidak hidup, dia itu sama seperti sampah. Nah, ungkapan-ungkapan menyakitkan seperti itu ada. Saudara sadar atau tidak, bahwa komentar-komentar seperti itu sebenarnya menggambarkan realita atau worldview yang kita pegang dalam hidup kita. Kita mengklasifikasikan bahwa ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang tidak berharga. Ya, di dalam episode tersebut dikatakan bahwa anak yang berpendidikan tinggi, yang kemudian dia itu membanggakan orang tua, bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat, itulah yang berharga. Sedangkan mereka yang kemudian mengalami kelemahan, terus kemudian mungkin ada disabilitas, atau mungkin ada banyak sekali hal-hal yang tidak dibanggakan, dikatakan bahwa itu adalah orang yang tidak berharga. Tapi ada satu kalimat yang menarik di dalam pergumulan di episode tersebut. Dikatakan bahwa hidupku itu sama seperti raport yang berjalan. Anaknya itu mengungkapkan, aku ini mengalami tekanan, depresi luar biasa, karena aku merasa hidupku ini seperti raport yang berjalan. Seolah-olah orang itu menilai aku hanya dari nilai. Orang melihat diriku, orang melihat keberhargaanku, hanya dari prestasiku. Hanya dari apa yang bisa aku bagikan buat mereka. Kalau seolah-olah hidupku ini tidak berarti, atau seolah-olah aku punya kekurangan, tidak ada yang bisa aku banggakan. Saudara, ini bukankah ini menjadi permasalahan juga di dalam kehidupan anak-anak kita? Saya ingat sekali waktu itu saya mimpin retret di sekolah, di SD, Kalam Kudus, Jakarta. Saya bawa bola plastik yang kecil-kecil itu, saya kasih ke mereka satu persatu. Dan saya katakan kepada mereka, anggap bola plastik ini, itu adalah rasa sakitmu. Ya, jadi mereka pegang satu-satu. Terus saya berdiri di tengah, lalu saya katakan pada mereka, lempar bolamu itu, tapi sambil kamu lempar bola plastik itu, ungkapkan apa yang menyakitkan yang kamu rasakan selama ini. Saudara, banyak sekali mereka yang mengungkapkan, mereka dibandingkan. Itu banyak sekali. Dan mereka itu bukan hanya melempar biasa, emang ada yang takut-takut, ada yang, gitu ya. Terus juga mungkin ada yang sampai bertenaga sekali. Tapi itu mengungkapkan luka yang ada di dalam diri mereka. Dan itu juga mengungkapkan bahwa mereka melihat hidup mereka tidak berharga. Karena mungkin ada kriteria yang kita berikan, atau yang dunia berikan untuk mengatakan yang ini berharga, yang itu tidak berharga. Yang ini lebih baik, yang itu tidak lebih baik. Yang ini membanggakan keluarga, yang ini tidak. Bukankah itu hal yang sangat menyakitkan? Bukankah Alkitab tidak mengatakan itu? Alkitab tidak melihat kita berdasarkan rapor kita, tetapi Alkitab melihat kita karena status kita adalah ciptaannya Tuhan. Kita berbeda dengan Sukri. Dia boneka. Diciptakan begitu saja hanya untuk keuntungan. Tapi kita bukan. Tuhan menciptakan kita, ada rencana, ada master plan-nya, ya, ada blueprint-nya yang Dia ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Ada tujuan Tuhan yang kemudian kita harus cari. Dia tahu bagaimana kehidupan kita, Dia tahu betapa kita tidak menghargai hidup kita karena kemudian kita akhirnya hidup dalam dosa. Tapi kemudian apa yang Dia lakukan? Dia tetap mencari kita. Dia tetap menunjukkan sebobrok apapun kita, sejelek apapun atau sebanyak apapun kelemahan kita. Tuhan tetap mengatakan, hei, kamu berharga. Dunia boleh mengatakan kamu tidak berharga. Orang tuamu mungkin mengatakan kalau kamu tidak berharga. Atau teman-temanmu mengatakan bahwa kamu tidak berharga. Gurumu mengatakan kamu tidak berharga. Atau trauma-trauma apa yang kita miliki di masa kecil kita yang kemudian mengatakan bahwa hidup kita tidak berharga atau hidup keluarga kita tidak berharga.
Padahal Tuhan mengatakan hidup kita berharga. Saudara, di dalam Matius 18 yang kita baca, para murid ini sedang berlomba untuk menginginkan status keberhargaan mereka. Berharap setelah mereka mengikut Yesus sepanjang waktu, mengorbankan segala sesuatu yang mereka sudah punya, dan kemudian sekarang mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saudara, menurut saya ini adalah pertanyaan yang wajar sekali, manusiawi sekali. Karena mungkin di dalam kehidupan kita terbiasa dengan yang namanya relasi transaksi. Saya sudah mengeluarkan sesuatu, apa manfaatnya, ya, kemudian apakah manfaat ini berguna buat saya atau tidak? Dan jangan sampai kedatangan kita ke gereja juga relasi transaksi. Setelah saya melayani, setelah saya masuk dalam kemajelisan, setelah kemudian saya aktif dalam pelayanan, entah itu di komisi remaja, pemuda, sekolah minggu, wanita atau pria, apa upah Tuhan buat saya? Apa manfaatnya yang bisa saya dapatkan dari segala sesuatu yang saya lakukan? Saya katakan ini adalah hal yang manusiawi. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Saya pun juga pernah bertanya, Tuhan, saya sudah pelayanan, Tuhan, saya sudah melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Tapi kenapa ada doa-doa saya yang tidak dijawab, yang saya berharap Tuhan memberikannya atau Tuhan jawab, tapi Tuhan tidak memberikannya? Nah, ini pertanyaan yang manusiawi, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Karena mereka tahu guru yang mereka ikuti ini bukan guru biasa. Rabi, dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, dan kemudian ini kita lihat di ayat kedua, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Yesus tidak menjawab. Tapi lihat, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Saya membayangkan ya, Bapak Ibu, murid-murid itu lagi berkumpul seperti ini. Jelas, di antara mereka tidak ada anak kecil. Lalu kemudian mereka bertanya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Mereka langsung kemudian menunggu jawaban Tuhan. Ayo Tuhan, mungkin Petrus mengatakan, aku. Mungkin Yohanes mengatakan, aku murid yang dikasihi. Ya. Yakobus mengatakan, enggak, aku sudah melakukan banyak hal. Atau kemudian yang orang zealot mengatakan, aku. Atau mungkin saya membayangkan Matius pemungut cukai. Ya. Mungkin dia lebih malu. Enggak, kayaknya bukan aku. Masa laluku terlalu buruk. Enggak mungkin aku yang terbesar. Ya enggak apa-apalah, urutan 3, 4, 5. Atau mungkin urutan 12, enggak apa-apalah. Yang penting aku udah diterima di sini sebagai murid Tuhan dan ya sudah aku bersyukur. Saudara bayangkan, murid-murid itu menantikan jawaban Yesus dengan cepat. Siapa yang terbesar? Oh, kamu. Karena kamu sudah melakukan ini segala macam. Kamu yang terbesar. Tapi tidak. Bayangin di dalam ruangan itu tidak anak kecil. Ya, saya membayangkan Yesus kemudian keluar, dia mencari anak kecil di sekitar mereka, dipanggil anak itu dan kemudian dibawa, entah itu digendong atau dituntun, lalu kemudian ditempatkan di tengah sini. Dan Yesus mengatakan, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, bukan kalian. Karena dari pertanyaan kalian itu, ketahuan motivasi kalian mengikut aku. Dari harapan kalian itu, ketahuan kamu masih memiliki pandangan yang salah tentang mengikut aku. Bukan untuk menjadi siapa yang terbesar. Tapi kenapa Yesus menempatkan anak kecil itu? Karena anak kecil itu, kita tahu dia lemah, tidak berdaya, dia membutuhkan orang dewasa, dia membutuhkan orang tua, untuk mendidik dia, untuk menolong dia, untuk mengingatkan dia kalau dia mengalami kesalahan.
Nah saudara, apa yang Yesus lakukan ini atau gestur yang Yesus lakukan ini ingin menunjukkan bahwa anak itu penting. Seorang anak di tengah keluarga itu penting. Dan bahkan Yesus menempatkan dia menjadi contoh. Kalau kamu mau menjadi terbesar, nih seperti anak kecil. Dia bergantung sama orang dewasa. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, belajar bergantung sama Tuhan. Belajar terus berharap sama Tuhan. Belajar mengakui bahwa kamu tidak bisa. Dan kamu memerlukan Tuhan. Itu kalau kamu mau menjadi yang terbesar. Dan Yesus menempatkan anak itu menjadi penting. Lalu kemudian di bagian yang kita baca, saudara. Mazmur 127 ayat 3, saya memakai terjemahan New Living Translation. Dikatakan, children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Ya, anak itu adalah a gift, pemberian dari Tuhan. Dan they are a reward from Him. Saudara, saya bawa kantong Starbucks nih. Isinya nggak tumbler. Ada makanan, ya. Ada yang udah sarapan, saudara? Atau ada yang belum? Ya. Mohon maaf ya, yang di Zoom, yang di YouTube, Anda tidak mendapatkan privilege ini. Karena saya mau memberikan yang tadi saya bawa tadi ya, yang saya tunjukkan tadi kepada jemaat di sini. Saya turun sebentar. Karena tadi saya melihat ada ibu yang hamil, tentunya membutuhkan makanan yang cukup banyak ya. Tentu di balik istri yang hamil yang lagi susah ada suami ya. Ini suaminya bukan? Benar ya, susu ya, kecil. Pak, tolong dong rujak apa segala macam gitu ya. Kalau lagi ngidam, ya memanglah seperti itu ya. Saya mau kasih coklat ke Bapak. Ya. Nah, karena Oma ya, kasih sosis nanti masak tuh di rumah ya. Mau sambal mentega atau apa. Nah, ini Bapak. Ya. Betul, Pak. Jangan dibalikin ya. Karena itu pemberian dari saya. Saya senang nih. Jemaat BCS ini baik-baik. Baiknya kenapa? Nggak ada yang berani nawar. Pak, saya mau dong Pak yang coki, yang apa tuh, yang poki Pak. Ya, Pak, saya mau dong yang lebih gede. Ah, itu mah ibu hamil tuh mah udah ada suaminya Pak, dia bisa makan nanti habis ini ya Pak. Saya Pak ini belum sarapan, susah gitu ya. Saudara, kalau berbicara tentang pemberian, saudara nggak berhak untuk nawar. Karena saya sebagai pemberi dan saudara sebagai penerima. Saya bebas mau memberikan apa kepada saudara. Ya, saya tidak mengenal ya. Ini bukan skenario ya. Ini nggak ada naskahnya ya. Tolong ya. Saya tidak mengenal. Tapi karena saya melihat sih ya, saya mau kasih. Ya, mungkin karena emang duduknya agak dekat, makanya lain kali jangan di pojok-pojok ya. Siapa tahu pembicaranya nanti kayak saya bawa makanan segala macam. Ya. Penerima, kita yang sebagai menerima, kita nggak berhak untuk nawar. Pemberi itu, memberikan itu, kita nggak tahu alasannya. Kalau saya alasannya, karena lebih cepat tadi ya, dekat situ. Terus tadi juga ada, saya melihat pas nyanyi, ada ibu yang hamil. Dan saya pikir, oh ya, saya nanti mau kasih dia. Kalau yang lain, kita nggak tahu. Nah sekarang nih, Bapak Ibu, children are a gift from the Lord. Anak-anak kita adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan. Saya yang memberikan kue kepada Bapak Ibu, saya tidak tahu banyak tentang kehidupan Bapak Ibu sebagai penerima. Saya hanya melihat ya dari apa yang Bapak Ibu pakai segala macam, dari gestur Bapak Ibu, lalu kemudian saya beri. Tapi Tuhan sebagai pemberi, Dia tahu hidup kita. Dia tahu sampai ke kedalaman hidup Bapak Ibu. Dia tahu itu.
Dia tahu pergumulan kita, dia tahu doa kita. Dan sadarkah kita bahwa anak yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah pemberian dia. Sadarkah kita sebagai seorang anak di tengah keluarga kita, entah engkau sekarang remaja, engkau pemuda, engkau adalah pemberian dari Tuhan. Dan kita sebagai anak tidak bisa mengatur, Tuhan saya mau orang tua yang seperti ini, Tuhan saya mau ayah seperti ini, ibu seperti ini. Bapak ibu juga sebagai orang tua tidak bisa memilih, saya mau anak yang seperti ini, mau anak yang seperti itu. Tidak bisa. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Bersyukur ada di antara kita yang diberikan oleh Tuhan. Saya sudah menikah tahun ini 9 tahun. Tuhan sudah memberikan 3. Tapi kemudian dia ambil lagi. Maksimal 3 janin itu usia kandungannya 3 bulan. Istri saya sudah jaga semikian rupa. Seperti kayak Tuhan titipin tuh ya, kayak main-main. Nih ya coklatnya, udah senang, ayo saya ambil lagi. Tapi saudara, kalau kita menyadari anak itu adalah pemberian Tuhan, mana yang lebih penting? Gift-nya atau giver? Pemberiannya, barangnya, wujudnya, atau si pemberi itu? Jelas kita harus mengatakan si pemberi itulah, ya. Si pemberi itu. Jangan kita kemudian di dalam kehidupan kita merasa, loh kalau saya nggak dapat berarti saya nggak disayang sama Tuhan. Hei, kita sedang menafsir siapa Tuhan berdasarkan pemberian dia. Hati-hati. Saya pernah terjebak seperti itu. Saya kemudian ketika mengalami keguguran yang ketiga kali itu, langsung saya seolah-olah meliskan apa yang sudah saya lakukan kepada Tuhan, dan seolah-olah saya membawa kepada dia, Tuhan nih, saya udah melakukan ini kok. Tapi kenapa Tuhan tidak memberi? Hei, ingat, kita nggak bisa nawar. Ya, bukan berarti kalau saudara nggak dapat, bukan berarti kalau saudara di dalam pernikahan saudara belum mempunyai anak sampai hari ini, bukan berarti saudara nggak disayang Tuhan. Tuhan tetap sayang saudara. Kita tidak tahu apakah Tuhan memang tidak memberikan seorang anak, atau nanti Tuhan memberikan di tahun yang keberapa kita tidak tahu di dalam pernikahan saudara. Tapi mana yang lebih penting? Tuhan sebagai pemberi itu. Ya, jangan kebalik. Seringnya kita kebalik. Seringnya kita menafsir. Ya. Jadi kalau anak itu pemberian Tuhan, dan bukan hanya pemberian, tetapi kita tahu bahwa anak-anak kita, kalau di dalam bahasa Efesus 2 ayat 10, dikatakan, for we are God's masterpiece. Setiap kita dalam masterpiece-nya Tuhan. Karya agungnya Tuhan. Betapa spesialnya hidup kita di mata Tuhan. Karena kemudian kita disebut masterpiece. Artinya kita harus memperlakukan setiap anak dengan segala perbedaan yang ada dengan spesial. Nanti tanggal 31, Pendeta Wendy, istrinya itu dosen saya ingat sekali ungkapan ini. Ini yang dia sampaikan di kelas. Sadarkah kita bahwa satu wajah itu adalah satu kisah yang unik di hadapan Tuhan? Saudara yang sebagai orang tua, mungkin saudara menyadari, saudara punya anak mungkin 2, 3, atau 4, ya. Tapi sifat anak itu berbeda-beda. Susunya sama, mereknya sama, harganya aja yang berbeda karena tahunnya inflasi, ya. Tapi kita melihat sikapnya beda. Ini kayak bapaknya nih, kayak emaknya nih. Ini kayak siapa ya? Ya. Kok iya nih ternyata mirip kita berdua seperti itu. Oh ini ternyata kayak engkongnya nih, ya. Saudara, memang seperti itu realitanya. Tapi sadarkah bahwa satu wajah itu adalah satu kisah yang unik di hadapan Tuhan. Dan di mana kita perlu memperlakukan mereka dengan kasih Tuhan di tengah segala kelebihan kekurangan yang mereka miliki. Tapi kita tahu bahwa seringkali meskipun kita sudah tahu kasih Tuhan, ya mungkin kita sudah berupaya,
saya pasti harus mengakui bahwa kita sebagai orang tua, saudara sebagai orang tua, saudara pasti mengupayakan yang terbaik. Di tengah segala kelebihan, kekurangan saudara, di tengah mungkin segala himpitan ekonomi yang saudara alami, saudara pasti akan memberikan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik. Kalau kurang uang, pasti lembur-lemburan. Kalau Pak, uang kuliah seperti ini, pasti kita akan cari lain. Tapi, ya, kita sudah mengupayakan yang terbaik. Mungkin anak-anak kita sudah merasakan yang terbaik, mereka menyadari kasih Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Tapi dalam kehidupan mereka, kita nggak bisa mencegah mereka itu mempunyai penilaian seperti ini. Dan mungkin ini juga pernah kita alami. Mungkin kita pernah merasa, tapi aku nggak istimewa. Tapi aku nggak spesial. Tapi aku tidak sekaya tetanggaku, aku tidak sekaya temanku. Yang liburan mungkin setiap Natal atau kemudian setiap libur sekolah, kemudian pergi ke luar negeri. Aku tidak sama seperti mereka. Atau kemudian tidak pintar, tidak keren, atau biasa aja. Ya. Dan mungkin ini pernah kita alami, saudara. Kita nggak bisa mencegah seperti ini. Tapi memang kita perlu mengajak anak atau mengajak mereka untuk melihat di tengah segala kelebihan, kekurangan mereka, jangan pernah tidak bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan. Tapi apa yang paling penting dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan anak yang bisa kita berikan? Saudara, seringkali anak itu merasa tidak istimewa, spesial, kaya, pintar, keren, dan seterusnya. Itu biasanya saya mengklasifikasikan dari 3 konteks ini. Yang pertama, rumah. Anak itu belajar, dia dikasihi itu pertama-tama dari rumah. Ya, pertama-tama banget dari rumah. Anak itu belajar tentang Allah seperti apa, itu dari cara Bapak Ibu mengasihi anak-anak. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai orang tua, itu sedikit banyak mempengaruhi penilaian mereka tentang siapa Allah dalam hidup mereka. Ya, jadi kita harus mengupayakan sedemikian rupa bagaimana kasih yang tanpa syarat itu harus terjadi di rumah kita. Jangan lagi kita membandingkan, atau mungkin dulu kita pernah punya trauma atau pengalaman seperti itu, betul. Ya, kita betul belajar menjadi orang tua itu lebih banyak dari melihat bagaimana relasi orang tua kita mendidik kita, lalu kemudian kita sebagai orang tua mendidik anak kita, sedikit banyak kita belajar dari mereka, orang tua kita. Itu kita nggak bisa pungkiri. Bersyukur hari ini banyak banget informasi-informasi yang bisa kita pelajari. Tapi sedikit banyak ada hal-hal atau ada kekurangan-kekurangan yang tetap kita lakukan berkaitan dengan apa yang dulu orang tua kita lakukan. Nah, rumah itu harus menjadi konteks di mana kasih tanpa syarat itu harus terjadi. Saudara mengasihi anak saudara, jangan lagi karena nilainya. Jangan lagi membandingkan saudara yang lain. Jangan lagi kemudian melakukan hal-hal yang kemudian tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya rumah itu kan tempatnya di mana anak itu seharusnya mendapatkan istirahat, mendapatkan rest. Seharusnya rumah itu tempat di mana mereka mendapatkan kasih yang kemudian merangkul mereka sedemikian rupa. Ingat perumpamaan anak yang hilang. Rumah yang ideal tuh ya seperti itu. Tetap ada konflik, tetap ada masalah, tapi kasih yang tanpa syarat itu tetap ada di dalam rumah itu. Nah, kalau anak itu tidak mendapatkan di rumah kasih yang tanpa syarat itu, dia pergi kemana? Dia pergi ke sekolah. Karena di usia dia sekolah itu waktu dia lebih banyak di sekolah. Dan kemudian dia bertemu dengan guru, dia bertemu dengan teman-temannya, jelas masalah bullying, masalah kemudian favoritisme di dalam sekolah itu jelas terjadi. Nah, tapi kita sebagai gereja yang juga punya sekolah, Bapak Ibu, Kalam Kudus, kita perlu memberikan penilaian yang baik, kita perlu menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam sekolah kita. Betul, sekolah kita tidak sempurna, punya kekurangan, tapi tetap tanamkan kepada Bapak Ibu guru yang bersekolah, ya, yang bekerja di sekolah Kalam Kudus. Ingat loh,
kita harus mengupayakan kasih Tuhan. Karena bisa jadi anak yang bersekolah di sekolah kita, di rumah itu punya masalah luar biasa. Dan sekolah itu menjadi pelarian mereka. Nah, kalau sekolah menjadi pelarian mereka tidak atau gagal dalam menyatakan kasih Tuhan, syukur-syukur mereka masih lari ke gereja. Syukur-syukur mereka masih lari ke gereja. Nah, bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan guru sekolah minggu? Saudara, kita sebagai jemaat, kita perlu menegur guru sekolah minggu atau hamba Tuhan yang seakan-akan tuh hanya menyambut anak yang kelihatannya menyenangkan, yang imut, yang lucu itu kan lebih enak ya. Kita sambut, wah kita dipeluk seperti itu. Tapi jangan pernah lupakan anak-anak yang diam, yang mungkin tidak menarik, yang mungkin dia untuk ngurus kebersihannya aja susah, kita juga perlu kasihi mereka. Nah saudara, tiga konteks ini seharusnya menyatakan kasih dan seharusnya menunjukkan bahwa anak itu penting, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di gereja. Mari kita sama-sama mengevaluasi. Betul, karena gereja kita bukanlah gereja yang sempurna. Kita perlu menyatakan kasih Allah. Kenapa? Karena kasih Allah itu nggak pernah berubah dan bersifat kekal. Kita sebagai orang yang percaya kita sudah mendapatkan kasih Allah itu. Kita sudah menyadari kasih Allah yang besar itu. Tunjukkan itu. Jangan lagi kita memakai standar kasih manusia yang mudah berubah, yang ada syaratnya, yang ada ketentuannya untuk kita mengasihi. Jangan. Tapi biar kasih Allah itu di dalam gereja kita itu ada. Bukan cuma sekedar budget sekolah minggu dinaikin. Jangan. Jangan hanya sekedar itu. Tapi tunjukkan nilai yang benar-benar Kristus itu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Dan di dalam kehidupan anak kita, mana yang lebih penting? Hati mereka atau kesuksesan? Hati mereka jauh lebih penting. Kesuksesan, kondisi ekonomi sekarang itu semakin menunjukkan tanda-tanda untuk mengalami penurunan yang luar biasa. Amerika sudah mengalami inflasi 9,1%, dan itu memang cukup tinggi sekali di sepanjang 40 tahun keadaan ekonomi mereka. Kesuksesan itu cepat. Dibangunnya lama, hancurnya cepat. Tapi kalau kita fokus kepada hati anak kita, di mana kita berupaya untuk mengasihi mereka, membentuk mereka, membimbing mereka, mendidik mereka sedemikian rupa, dengan segala hal yang kita bisa wujudkan, bayangin, meskipun mungkin dia tidak sukses, atau meskipun dia mengalami kegagalan, bukankah hati yang takut akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada segala kesuksesan itu? Bukankah hidup yang takut akan Tuhan itu adalah hidup yang tahan uji, tahan segala cuaca, tahan segala badai dalam hidup? Bukankah itu jauh lebih penting? Nah, jadi saudara, perlulah kita membentuk hati anak kita, supaya mereka memiliki hidup yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Karena Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati anak kita jaga baik-baik. Bagaimana jaganya? Kita punya rumah, tunjukkan kasih Allah di rumah itu. Tunjukkan bahwa hidup mereka berharga. Sama seperti yang firman Tuhan katakan. Mereka berharga. Bagaimana sikap kita? Kalau mungkin hari ini kita mengatakan, Pak, sepertinya sudah terlambat. Anak saya sudah besar. Anak saya sudah dewasa. Ya, mungkin seolah-olah kesannya terlambat. Tapi mungkin itu juga menjadi keinginan Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan. Dan mungkin kita bisa memperbaiki hal-hal yang kita bisa perbaiki. Dan kita doakan anak kita, supaya mereka boleh hidup mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan itulah yang Alkitab katakan tentang anak-anak. Mereka berharga. Sama seperti hidup kita sebagai manusia, kita berharga. Mari kita berjuang untuk itu. Tunjukkan itu di rumah.
Kalau engkau sebagai guru, tunjukkan itu di sekolah. Kalau engkau sebagai jemaat Tuhan, sebagai komunitas orang percaya di BCS Serpong ini, tunjukkan kasih Tuhan itu, yang menunjukkan bahwa anak itu berharga. Dan mereka melihat dari sikap yang kita wujudkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kasih Tuhan memenuhi kehidupan kami, kasih Tuhan juga memenuhi keluarga kami, di tengah segala kelebihan kekurangan yang kami miliki. Dan biar kasih Tuhan juga memenuhi tempat di mana anak-anak kami sekolah, tempat di mana anak-anak kami studi. Bukan hanya sekedar label sekolah Kristen, tapi benar-benar menunjukkan kasih Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, biar sekolah Kalam Kudus, dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi Tuhan, yang menyatakan kasih Tuhan, yang tidak lagi membeda-bedakan, yang tidak lagi menganggap mana yang berharga, mana yang tidak. Tapi melihat setiap anak yang datang ke sekolah mereka, yang dibentuk, yang dididik, sebagai manusia berdosa yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan biarlah gerejamu di tempat ini ya Tuhan, di BCS Serpong ini, menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan. Biar menjadi rumah di mana anak-anak itu merasakan kehangatan, merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu ya Tuhan, hati yang takut akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada sekedar kesuksesan, daripada segala hal yang mereka kejar dalam dunia ini. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang berharga. Dan Tuhan yang juga yang menilai hidup setiap anak-anak berharga di mata Tuhan. Berkati kami semua dan tolonglah kami dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.